informasi dari sebuah spektrum IR. Minggu lalu kita sudah mengetahui, mendiskusikan tentang informasi-informasi apa saja yang bisa diperoleh dan bagaimana IR itu bisa menghasilkan spektrum yang dapat membantu kita menentukan struktur molekul. Nah, di slide yang terlihat itu, di sini ada frekuensi absorpsi IR. Jadi spektrum yang biasa digunakan adalah spektrum absorpsi, spektrum transmisi ya, absorpsi. Nah, seperti yang Ibu sampaikan, ketika melihat daerah gugus fungsi, temukan yang khas. Ya. Temukan puncak-puncak serapan yang khas. Jangan lupa mengingat atau menyediakan tabel frekuensi serapan dan maknanya. Maksudnya kalau di 3.500 sampai 4.000, nah itu gugus fungsi apa? Ya. Atau secara khas disebut jenis ikatan apa yang ada. Nah, kalau mahasiswa melihat di slide ini adalah gambaran spektrum IR dari senyawa alkohol dan senyawa asam karboksilat. Nah, yang coba perhatikan, apa yang berbeda kira-kira? Apa yang bisa ditarik kesimpulan yang khas dari kedua spektrum ini? Coba Aulia. Aulia, gimana Aulia? Ada ide? Agak sulit ya audionya. Yang ikatan rangkap. Ya, silakan Aulia. Apa yang kamu lihat berbeda di antara kedua spektrum ini? Yang rangkap 2O. Bisa dengar? Rangkap 2O Ibu. Rangkap 2O. C rangkap 2O, oke. Nah, di bagian karboksilat itu kan ada dua gugus fungsi ya, ada gugus fungsi karbonil dan ada gugus fungsi hidroksil. Nah, yang berbeda pasti cepat sekali kelihatan ya, di daerah 1600 sampai 1700 ada peak yang tajam, kemudian intensitasnya kuat. Nah, itu menunjukkan adanya gugus fungsi karbonil. Jadi di sini ada tegangan karbonil. Sedangkan di alkohol tidak ada. Nah, jadi kita sudah bisa mengidentifikasi suatu spektrum berdasarkan ada atau tidak ada. Ya, oke. Apa yang sama? Jadi kita bisa lihat apa yang berbeda, apa yang sama. Apa yang sama? Nah, sama-sama kan ada OH-nya ya. Sama-sama ada hidroksilnya. Kalau saya tidak salah ingat, ada yang bertanya kemarin, bagaimana dengan ikatan hidrogen yang intensif, ya, yang kuat ikatan hidrogennya. Nah, di sini ada hidroksil dan ada alkohol dan ada karboksilat. Dua-duanya mempunyai gugus fungsi hidroksil. Tapi yang berbeda adalah, makanya karena dua-duanya mengandung hidroksil, maka ada serapan di daerah 3.500 sampai 4.000 ya. Yang ini yang ada kursor, Ibu tunjukkan. Nah, karena di alkohol itu ikatan hidrogen itu kurang intensif, maka dia bentuknya walaupun intensitasnya kuat juga, tapi bentuknya kurang melebar. Tapi tetap tumpul ya, tidak runcing. Ya, tetap tumpul, tapi dia tidak melebar. Disebabkan karena tidak begitu intensif ikatan hidrogen. Tapi kalau intensif ikatan hidrogennya kuat, seperti ada intramolekular, seperti pada golongan asam karboksilat, maka OH ini melebar sekali, melebar sampai bahkan dia bertindihan dengan CH alifatik di sini, ya. Jadi ini kan kelihatan di spektrum yang kedua, kan ada CH alifatik, ini CH2, 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 CH3, ini kan CH alifatik istilahnya ya, CH3 rantai terbuka.
rantai lurusnya, rantai terbuka. Nah, karena dia melebar sekali OH-nya, serapan dari hidroksil itu sampai dia bergabung dengan peak dari CH alifatik itu. CH sp3 ya, alifatik. Nah, jadi ini khas sekali untuk karboksilat. Kadang-kadang juga tidak overtone istilahnya ya, dia tidak bergabung, tetapi memang dia sangat melebar dibandingkan gugus hidroksil yang tidak dalam senyawa yang tidak berikatan hidrogen secara intensif. Nah, jadi mahasiswa kalau melihat dua buah spektrum, sudah langsung bisa mengidentifikasi ya, gugus fungsi apa yang ada. Jadi langsung lihat di daerah 1500 ke atas, atau 1300 ke atas ya. Lihat apakah ada OH. Kalau ada OH, maka kita berkesimpulan, apa kira-kira senyawanya kalau ada OH-nya, golongan senyawanya. Kira-kira apa? Kalau ada serapan di daerah OH. Kira-kira apa? Ada yang bisa? Kalau ada gugus hidroksil teridentifikasi, kira-kira senyawanya apa? Mana ini? Kenapa tidak ada bersuara ini? Nah, Marita, kira-kira kalau ada OH berarti kemungkinan senyawanya apa? Halo? Agak susah ya begini. Alkohol, Ibu. Oke, alkohol. Bisa alkohol. Apalagi yang bisa? Golongan senyawa apa yang bisa? Ya tadi contohnya ya, asam karboksilat. Nah, apa yang tidak mungkin? Tadi yang bisa kalau ada alkohol ya bisa karboksilat dan alkohol ya. Nah, kalau yang tidak mungkin, kalau ada hidroksil, senyawa apa yang tidak mungkin? Ya, tidak mungkin aldehid ya. Aldehid yang tidak tersubstitusi maksudnya ini ya. Tidak mungkin aldehid, tidak mungkin apa? Keton ya. Tidak mungkin ether. Jadi ada atau tidak adanya serapan di wilayah tertentu itu memberikan informasi kepada kita. Nah, sekarang lihat lagi. Di bagian bawah ada karbonil. Ya. Nah, kalau misalnya tidak diketahui senyawa ini, kira-kira senyawa apa yang ada karbonilnya? Golongan senyawa apa yang mungkin kalau ada serapan di daerah di wilayah karbonil itu? 1500, 1550 atau 1600 sampai 1700. Tajam dan intensif. Nah, itu ciri-ciri untuk karbonil. Ini khas sekali ya. Nah, senyawa-senyawa yang mengandung gugus karbonil apa saja? Ester, oke, ester ada. Ada gugus karbonilnya. Apalagi? Senyawa-senyawa karbonil, ester saja. Aldehid, asam karboksilat, keton, bagus ya. Jadi kemungkinannya itu semua ada. Nah, sekarang kita melihat lagi, ada karbonilnya, tetapi ada hidroksilnya. Nah, kita berpikir kembali bahwa golongan senyawa yang ada karbonilnya tadi banyak. Tetapi selain memiliki karbonil, dia juga memiliki hidroksil karena ada serapan di wilayah 3500 ke atas ya. Intensif juga, agak melebar. Nah, ada OH, ada karbonil, ya gugus karbonil, kemudian ada diperkuat dengan serapan di daerah yang menunjukkan CO 1200-an. Nah, kita sudah berpikir bahwa yang mungkin dan tidak mungkin adalah tadi kan masih banyak karbonil, aldehid, ester, apalagi keton, ya, asam karboksilat. Nah, sekarang bertambah informasi kita bahwa oh ada hidroksilnya. Berarti kalau ada hidroksilnya, kita sudah bisa screening lagi informasi yang kita dapat tadi. Nah, aldehid tidak punya OH, ya gugur aldehid tidak, bukan lagi, tidak mungkin.
Kemudian ester tidak punya OH, ya. Keton tidak punya OH. Nah, sekarang yang punya OH sekaligus punya karbonil adalah asam karboksilat. Jadi serapan-serapan yang ada, bibit yang mungkin yang ada di dalam spektrum itu harus saling mendukung untuk memberikan kesimpulan akhir bahwa spektrum ini merupakan spektrum dari senyawa yang kalau misalnya ini ya asam karboksilat. Ya. Jadi begitu melihat spektrum, lihat daerah gugus fungsi dulu. Apakah ada OH? Apakah ada karbonil? Ya, apakah ada CC aromatik dan seterusnya. Nah ini efek ikatan hidrogen yang tadi menyebabkan serapan pada hidroksil itu menjadi melebar. Sekarang mahasiswa harus tahu senyawa-senyawa apa yang ikatan hidrogennya itu intensif. Salah satunya adalah asam karboksilat, ya. Tapi kalau dia diencerkan, maka dia akan lebih tajam, tidak tumpul, ya, tidak melebar kalau diencerkan. Karena dengan pengenceran jarak antar molekul asam karboksilat itu berjauhan, sehingga ikatan hidrogennya tidak lagi menjadi kuat. Nah, sekarang harus curiga juga kalau ada di daerah 3.500 ke atas itu ada serapan, maka kita harus langsung ini tanda kutip curiga ya. Kemungkinannya ada hidroksil, ikatan OH atau NH. Nah, jadi bagaimana membedakan apakah serapan itu OH berasal dari ikatan OH atau NH? Nah, Ibu juga sampaikan di awal IR bahwa selain memperhatikan bilangan gelombangnya atau bilangan gelombang atau frekuensi serapan, maka kita harus juga melihat intensitas serapan. Selain intensitas serapan, kita juga harus melihat bentuk peak atau bentuk pitanya, ya, pita serapan. Jadi kalau di textbook itu disebut band atau pita. Kadang-kadang juga peak atau puncak. Ya, jadi itu hal-hal yang biasa kita temukan ya di dalam menentukan struktur dengan bantuan spektroskopi IR. Nah, kita lihat frekuensi absorpsi IR untuk ikatan tunggal. Karena ikatan C dengan H itu sebenarnya kurang polar ya, maka biasanya dia tidak intensif. Ya, tidak intensif, tidak intensitasnya itu tidak terlalu besar, tapi ada yang khas nanti. Nah, untuk ikatan CH yang ikatan ini adalah SP, berarti karbonnya dari alkuna kan, kalau SP, maka harus ada pita serapan di daerah 3.300 sekian ya, 3.300-an sampai 3.320. Nah, ini kan sepertinya wilayahnya juga OH dan NH ya, tapi harus dilihat bentuk pitanya. Kemudian kalau CH SP2, artinya apa? Karbon ini berikatan rangkap. Ya, dia berikatan rangkap. Jadi karbon yang mengikat hidrogen ini berikatan rangkap, maka itu akan nampak di daerah 3.000-3.100. Jadi dekatan dia. Nanti kita lihat contohnya di spektrumnya. Nah, kalau CSP3, maka ini ramalkan ini. Ya, CHSP3 dia lebih turun lagi frekuensinya karena kurang polar ya. Ingat urutan kepolaran mulai yang terendah SP3, SP2 dan SP. Itu kalau SP3 di daerah 2.800-an sampai 2.950. Dan bentuknya juga khas. Kalau ikatan CO SP2, nah ikatan karbon COSP2 itu di 1.200, kemudian SP3CO di 1.025 sampai 1.200. Nah, kita lihat itu untuk CH ya, untuk CH dan CO. Ya, kenapa? Karena C itu ada yang tunggal, ada ikatan rangkap, dan ada ikatan rangkap 3. Jadi diamati saja nilai-nilai serapannya. Ya, nanti kita identikan dengan
gugus fungsi yang kemungkinan ada. Itu CH. Semua senyawa kemungkinan memiliki salah satu atau lebih dari jenis CH ini. Jadi berhati-hati ya. Nah, sekarang lihat karbonil. Nah, karbonil juga kalau ada serapan di wilayah karbonil, nah karbonil itu dimiliki oleh berbagai golongan senyawa. Jadi benar-benar harus melihat data-data pendukung yang lainnya. Tadi mahasiswa menyebutkan ya bahwa senyawa yang memiliki gugus karbonil kemungkinannya banyak. Aldehid keton, asam karboksilat, bisa anhidrida, ester atau amida. Hampir sama ya daerah-daerah frekuensi serapannya. Nah, yang paling tinggi ini kelihatannya adalah asam anhidrida. Ya, kenapa asam anhidrida? Karena anhidrida itu kan punya dua gugus karbonil ya yang berdekatan. Jadi ada saling berpengaruh. Bisa 1800. Nah, ini kan ada dua ya, dan. Kenapa ada dan pada asam anhidrida? Karena asam anhidrida itu punya dua gugus karbonil. Nah, asam karboksilat rendah ya, 1700 sampai 1725. Nah, yang paling tinggi adalah aldehid. Ya, karbonil aldehid. Ini selain anhidrida istilahnya. Jadi kalau ada gugus karbonil ya kita sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya yang mungkin. Nah, sekarang kita lihat ini. Keton ya, keton alifatik siklik. Keton alifatik. Nah, karena kita belajar maka sudah ada senyawanya, tinggal dicocokkan ya. Yang tajam sekali di daerah 1711 ini, nah ini khas sekali untuk gugus karbonil, ya, gugus karbonil. Kemudian yang ada selanjutnya adalah CH siklik. Nah, CH siklik. Saya mau tanya, CH di sini SP2 atau SP3? Mana? Mana mahasiswa? Nah, coba lihat spektrum itu. CH yang ada di sana, CH SP3, SP2 atau SP? Halo? Ada yang mendengarkan Ibu? Nah, CH2 atau CH3? Nah, ini siklik. CH2 atau apa? SP3 ya. CH SP3 ini. Nah, kalau ada ikatan rangkap baru ada. Nah, ini kan ada SP2 juga karena ada C karbonil. C karbonil itu SP2. Kemudian C yang di dalam siklik ini, CH2 ini adalah SP3. Jadi SP2 dan SP3 berdekatan dan ini ditunjukkan oleh ya. Coba perhatikan tadi. Nah, CH SP3 di daerah 2850 ya. Kemudian SP2 3000 sampai 3100. Nah, kita punya itu daerahnya. Di SP3. Nah, kita melihat simpel sekali. Di daerah sidik jari tidak usah kita coba-coba interpretasi ya, karena ini tidak berulang. Ini sulit. Opportunity-nya juga banyak. Nah, kita lihat lagi yang lainnya. Nah, apa yang tidak ada di sini? Jelas sekali ya, tidak ada OH. Nah, lihat di daerah 3000 sampai 3500 tidak ada OH-nya. Tidak ada serapan di sana. Maka kalau tidak diketahui senyawa ini, sebenarnya kita langsung bisa menebak bahwa senyawa ini tidak mungkin alkohol dan tidak mungkin asam karboksilat. Ya, justru yang kelihatan adalah gugus karbonil dan bensen, cincin bensen. Oke, karbonil pada daerah 1600 sampai 1750 ya. Di sini kita lihat benar ada
serapan yang intensitasnya tinggi, bentuknya sharp, tajam di daerah ini, berarti itu menunjukkan dia gugus karbonil. Jadi ini gugus karbonil ditunjukkan olehnya. Nah, apalagi di sini ada CC rangkap aromatik, ya. CC rangkap aromatik itu bisa ditunjukkan di daerah 1500-an ya. Nah, jadi biasanya berimpit itu 1500 sampai 1700, tetapi kalau CC aromatik dia itu pendek seperti ini. Ya, intensitasnya lemah sampai sedang. Jadi kalau ada di sini di 1500 sampai 1750 tajam ya, tajam tapi intensitasnya lemah sampai sedang, maka itu bukan karbonil, tapi dia adalah karbon-karbon aromatik. Jadi ikatan rangkap yang ada sistem aromatik. Jadi bisa dipahami ya, terbukti sekali bahwa kalau tidak ada OH maka tidak ada daerah serapan di 3000 sampai 3500 sampai 4000 cm pangkat minus 1. Nah, sekarang kita melihat lagi, ini baru keton ya. Nah, keton. Ya, di senyawa ini hanya ada 2 gugus fungsi. 1 karbonil, kemudian CC aromatik. Ingat, ikatan rangkap itu adalah gugus fungsi. Ya, karena disitulah tempatnya yang sensitif untuk reaksi. Jadi karbonil di daerah keton bifenil ini sangat intensif ya, di 1651 tajam. Kemudian terlihat ada 2 cincin aromatik benzen. Nah, cincin aromatik benzen itu biasanya nampak di daerah 1000 sampai 1500. Cincin benzennya. Jadi kalau banyak di daerah 1000-an, ini ada 1300, 1200, itu menunjukkan bahwa senyawa itu memiliki beberapa cincin aromatik, ya, cincin benzen. Kemudian karbon-karbon rangkap 2 aromatik itu terlihat di daerah 1500-an ini. Oke. Jadi sudah bisa membedakan ya. Nah, ini perbedaannya tadi saya kumpulkan dalam satu tempat. Nah, bisa dilihat pergeseran dari karbonilnya. Ibu sudah tandai pergeseran karbonilnya ya. Bisa dilihat perbedaannya, slide-nya juga sudah dibagikan. Bisa dilihat. Oke. Nah, di sini ada keterangan di slide 11, efek konjugasi. Nah, kalau di cincin benzen itu kan ada ikatan rangkap yang berselang-seling. Nah, itu bisa menyebabkan terjadinya delokalisasi elektron, ya. Nah, itu konjugasi, sistem konjugasi istilahnya. Nah, sistem konjugasi itu akan menurunkan frekuensi dari serapan yang khas dari ikatan rangkap. Jadi semakin panjang delokalisasi elektronnya, konjugasinya, maka frekuensi serapan khas ikatan rangkapnya akan menurun. Ya, akan menurun dari yang rata-rata, karbon-karbon rata-rata. Ya. Nah, ini ada ester, tadi keton, kita sudah lihat ya keton, sekarang lihat ester. Nah, ini adalah ester rantai terbuka, bukan ester siklik. Nah, yang jelas kalau seperti ini kita bisa melihat gugus fungsi atau pita serapan yang mungkin. Ada gugus karbonil, berarti pasti ada di daerah 1700-an. 1700-an, tajam, intensif. Kemudian ada karbon oksigen, ya, CO. Daerah CO itu di daerah 1241. Jadi CO itu ya.
Itu intensif. Kelihatan. Kemudian yang ini, nah ini alifatiknya. CH alifatiknya. CH alifatik. Ini bisa dilihat sama ya, masih ester. Nah, kalau misalnya ada OH, berarti pasti dalam senyawa itu juga ada ikatan C dengan O kan? Misalnya dalam alkohol. Misalnya dalam alkohol berarti kan ada ikatan C dengan O. Saya besarkan dulu. Nah, ya. C, O, kemudian H. A, O. Iya. Panjang sedikit. Nah. Di daerah 3.500 sampai 4.000 yang nampak itu adalah O dengan H, ikatan O dengan H. Ya. Tetapi kita kan bisa berpikir kalau ada ikatan OH, ada gugus OH. Nah, gugus OH ini di senyawa organik pasti diikat oleh C. Dengan demikian, kalau ada OH harus juga didukung dengan adanya ikatan C dengan O. Nah, jadi kalau OH itu di 3.500 sampai 4.000, maka lihat band atau pita pendukungnya di daerah 1025, 1200 sampai 1300 ya, dan 1200. Kalau karbonnya ini sp3, maka CO-nya itu di daerah 1025 sampai 1200. Tapi kalau dia di sp2, maka dia lebih tinggi sedikit ya, 1200 sampai 1300 sebenarnya. Jadi ketika membaca spektrum, mahasiswa menemukan di daerah 3.500 sampai 4.000 ada OH, cari lagi pendukungnya di daerah 1000-an, 1200 ya. Itu menunjukkan ada ikatan CO. Jadi seperti itu kalau membahas nanti. Jadi bisa membahas begini, gugus hidroksil ya ditunjukkan oleh adanya serapan di daerah 3.500 ya, daerah 3.500 yang didukung oleh adanya stretching ya, serapan stretching CO di daerah 1200 misalnya. Jadi itu seperti sepasang informasi yang saling mendukung satu sama lain. Demikian juga kalau ether. Kalau ether kan harus ada CO-nya ya. Nah, kita lihat di heksil ether. Jadi CH3, CH2 4 kali, CH2 2 kali. Jadi ini di heksil ether. Di heksil ether, nah kalau di ether itu kan ROR. Berarti ada ikatan CO ya. Ikatan CO, maka dia ada di daerah 1000-an ini, 1200-an. Kemudian apa lagi? Di heksil ether ya, ini CH alifatik. CH alifatik itu bentuknya selalu seperti ini. Ya, selalu khas sekali CH alifatik itu. Bentuknya seperti ini. Oke, itu tadi ada keton ya. Kemudian ether sederhana sekali ya karena dia harus ada CO dan tidak ada gugus yang lain. Nah, sekarang kita lihat asam karboksilat. Nah, ini asam karboksilat sebenarnya sudah tadinya dilihat di awal bahwa ya harus ada karbonilnya. Kalau di asam karboksilat ya harus ada karbonilnya. Harus ada OH-nya. Nah, OH di sini di daerah 3.500-an itu diperkuat dengan adanya serapan di daerah 1000-an, yaitu ikatan CO. Nah, O ini yang mengikat H nanti ya. Jadi OH, kemudian CO, ini ada karbonil, kemudian ada daerah alifatiknya. Alifatiknya sebenarnya karboksilat itu sama dengan ether, bentuknya seperti ini ya.
Tapi karena kalau asam karboksilat itu sangat intensif hidrokarbon, ikatan hidrogennya, maka kedua pita itu melebur satu sama lain. Istilahnya ya, dia bergabung. Kalau masih observasi melihat bahwa itu OH yang bergabung dengan CH alifatik. Ya, sampai di sini kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan. Ya, di sepanjang perkuliahan mahasiswa boleh bertanya atau memberikan tanggapan. Jangan sampai lewat kemudian tidak dipahami. Kalau ibu bertanya juga tidak ada yang bertanya. Tidak ada yang menjawab. Disuruh bertanya juga nggak ada yang bertanya. Oke, ibu lanjut. Ya, nah ada juga pita-pita khas ya. Kalau ibu mengatakan khas berarti hanya untuk senyawa tertentu. Nah, coba perhatikan slide-nya, slide 19 ya. Nah, ini bentangan khas ikatan CH dalam aldehid. Ya, bentangan khas ya. Nah, kalau di aldehid yang gugus fungsi yang ada kan hanya karbonil. Ya, gugus fungsi yang ada hanya karbonil. Nah, apa bedanya dengan keton? Keton juga hanya punya karbonil. Kedua-duanya punya CH alifatik. Ya, kalau dia rantai lurus. Nah, bagaimana saya bisa membedakan antara pentaldehid ya, pentaldehid dengan dietil keton? Nah, itu kan satu isomer gugus fungsi ya. Jadi formula sama tetapi beda gugus fungsinya. Keton dengan aldehid itu isomer gugus fungsi. Bagaimana saya bisa membedakan? Padahal aldehid dan keton sama-sama hanya punya satu gugus fungsi, yaitu karbonil. Nah, ini yang saya maksud dengan kondisi khas ya. Nah, kalau keton dia diapit, karbonilnya itu diapit oleh alkil. Jadi CH alifatik ya. Sedangkan aldehid, karbonilnya itu mengikat satu hidrogen. Nah, mengikat satu hidrogen. Nah, ini uniknya aldehid ya. Nah, saya ingatkan ke slide 17. Lihat, ini adalah serapan CH alifatik yang khas. Jadi seperti spike begini, geraham. Dia bercapit. Nah, itu CH alifatik. Baik keton maupun aldehid memiliki CH alifatik. Lalu bagaimana kita bisa membedakan? Nah, saya kembali lagi. Bahwa aldehid itu karbonilnya mengikat satu alifatik, rantai alifatik, tapi satunya mengikat hidrogen. Dan karbonilnya kan di ujungnya, jadi dia mengikat satu H yang khas. Nah, H ini nampak pada spektrum. Dia melengket di CH alifatik. Ya. Jadi kalau dia hanya seperti ini CH alifatik saja. Tapi kalau ada tiling di sini mengekor saya berdempetan, maka itu menunjukkan ikatan karbonil hidrogen. H dari aldehid. Nih, jadi khas sekali. Dengan demikian, dengan menggunakan spektrum IF, so bisa membedakan apakah senyawa ini termasuk golongan aldehid atau keton. Meskipun keduanya memiliki gugus fungsi yang sama. Kelihatan sekali kalau di sini ya. Nah, ini yang H alifatiknya, ini H aldehidnya. Ya, jadi kalau tidak ada ini, nah kita bisa berasumsi bahwa ini kemungkinannya keton atau aldehid. Tapi begitu ada ini, maka kita bisa memastikan bahwa itu adalah aldehid.
Jadi banyak informasi ya yang bisa diperoleh dari sebuah spektrum. Ada atau tidak ada serapan di daerah tertentu, sama pentingnya informasinya. Kita sudah buktikan tadi ya. Gimana mungkin mengajar, Bu? Nah, sekarang kita melihat kalau dia ada aromatiknya. Nah, Ibu sampaikan tadi kalau ada cincin aromatik berarti ada karbon-karbon double bond ya, karbon-karbon ikatan rangkap karbon-karbon dalam cincin aromatik. Nah, salah satu senyawa aromatik kan benzen. Jadi saya sebut saja inti benzen. Nah, itu di daerah 1500 ya. 1500 untuk membedakannya dengan karbonil dia itu intensitasnya lemah sampai sedang. Ya, kemudian inti bensennya sendiri itu nampak di daerah 1200-an. Semakin banyak inti bensen, maka semakin banyak serapan yang signifikan di daerah 1000-an ini. Hanya satu, maka hanya satu kelihatannya yang banyak. Ini saya rasa sama saja. Nanti Mas Yogi saya tunjukkan juga dari mana Ibu mengambil sumbernya, proyeknya. Nanti coba-coba, kira-kira ini senyawanya apa? Ini ada latihan-latihannya. Coba saya mau tanya. Oh iya, bukan meja aku tahu. Maaf. Oke, ini saya mau tanya dulu Muhammad 008. Muhammad siapa? Namanya yang 008. NIM-nya. Coba tunjukkan Ibu videonya semua. Yang 008 siapa? Halo, didengarkan Ibu ya? Saya curiga Ibu bicara sendiri, tidak tanggapan. Ya, Muhammad siapa nak? Ini sepotong. Muhammad siapa ini ya? Ya, silakan. Coba gugus fungsi apa yang ada di sini? Nah, buktikan bahwa spektrum ini berasal dari senyawa alkohol. Ya, coba Muhammad. Nah, saya cuma bisa bilang Muhammad ini karena tidak ada sambungannya. Yang 008. Halo. You are now unmuted. Apa suara Ibu didengar ya? Dengar, Bu. Oke, Muhammad, coba buktikan bahwa spektrum ini adalah spektrum senyawa alkohol. You are now muted. Ya. Kalau begitu siapa saja yang mendengarkan Ibu ini? Ini golongan senyawa alkohol, tapi buktikan kenapa dia senyawa golongan alkohol berdasarkan spektrumnya. Tidak kurang bagus ya audionya. Siapa yang bisa? Tidak ada yang dengarkan Ibu kelihatan ini. Oke, siapa itu yang bersuara? Silakan jawab. Oke, siapa yang bersuara? Silakan jawab. Ya.
Jumawati. Jumawati ya. Ini Ibu seolah-olah bicara sendiri. Tidak ada yang tanggapi. You are now unmuted. Bingung juga. Ya, oke. You are now Nah, muted. sekarang. Nah, ini spektrum pada slide berasal dari senyawa alkohol. Nah, kenapa dia berasal dari senyawa alkohol? Coba jelaskan berdasarkan spektrum yang kalian lihat di slide. Ya udah, kalau begitu sulit ya, tidak bagus komunikasinya ya. Nah, coba lihat kenapa ini golongan alkohol. Maka kita harus lihat di daerah gugus fungsi ya. Daerah gugus fungsi kita melihat ada serapan yang intens ya, intensif, kuat, tidak tajam, melebar tapi tidak seperti tidak terlalu melebar ya, tapi tidak tajam, tumpul. Istilahnya tumpul, maka kita berkesimpulan ini adalah OH. Nah, OH itu dia harus diperkuat dengan adanya ikatan tegangan di CO ya, ada CO. Nah, kita lihat di daerah 1200-an sampai 1300 ini kelihatan ada juga. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa di situ memang diperkuat oleh daerah ini. Kemudian ini alkoholnya alifatik ya, karena apa? Ini yang khas. Jadi mudah ya membaca. Saya kalau terima kasih. Nah, nanti mahasiswa bisa melihat ya slide-nya. Di sana ada penjelasan, contoh-contoh, kemudian penjelasan yang bisa untuk memahami bagaimana membaca spektrum tersebut. Ini sudah. Ini semua contoh-contoh saja sebenarnya. Oh iya. Nah, ada selain OH di daerah 3.500 itu sampai 4.000 itu jadi merupakan di OH di 3.500 sampai 4.000 itu ada dua kemungkinan ya. Bisa OH, bisa juga NH. OH dan NH itu satu ikatan yang polar. Sehingga biasanya dia lebih tinggi frekuensinya dibandingkan dengan NH. Tapi bagaimana kita bisa membedakan bahwa serapan di daerah tersebut OH bukan NH atau NH bukan OH? Ya, jadi untuk NH itu bentuknya umumnya tajam. Ya, umumnya tajam. Kalau OH itu kan tumpul, ya, intensif dan tumpul. Jadi kalau OH itu intensitasnya kuat, bentuknya tumpul, ya, kemudian di daerah 3.500 sampai 4.000-an. Kalau NH frekuensinya sama, 3.500 sampai 4.000-an, intensitasnya rendah sampai sedang,
ya. Intensitasnya lemah sampai sedang. Kemudian bentuknya runcing atau tajam. Kemudian ada tambahan informasi untuk NH. NH itu ada primer, ada sekunder, dan ada tersier. Nah, saya mau tanya dulu, siapa yang bisa mendengarkan itu? Apa itu NH primer, sekunder, dan tersier? Siapa yang bisa? Apa tersier, sekunder, sekunder, dan primer? Aduh, susah ya. Coba Rika bawahi. Coba Rika. Mana Rika? Berarti Rika tidak mendengar saya ya? Muhammad Ali. You are now unmuted. Ya, Muhammad Ali. Kenapa? Muhammad Ali? Apa bedanya NH sekunder, primer, dan tersier? Ya udah. Siapa yang bicara itu? Siapa yang bicara? Muhammad siapa? Muhammad Arsyad. Oke, kalau gitu coba. Apa perbedaannya sekunder, tersier, primer? You are now muted. Ikatan NH. Nah, bisa tidak bisa? NH primer, NH yang berikatan dengan 1C saja. Itu primer, 1C. Nah, kalau dia N-nya berikatan dengan 1 karbon, berarti dia berikatan dengan 2 hidrogen. Ya, berikatan 2 hidrogen. Kalau dia sekunder, berarti berikatan N-nya berikatan dengan 2 karbon, artinya hanya ada 1 ikatan dengan hidrogen. Nah, kalau dia tersier, maka N-nya itu berikatan semuanya karbon. Tiga-tiganya karbon, tidak ada NH-nya. Nah, itu ada implikasinya ya. Itu ada ada efeknya pada spektrum. Nah, ingat ikatan yang nampak atau yang memiliki serapan di spektrum IR hanya ikatan yang polar saja. Ya, yang non polar maka dia tidak terdeteksi secara signifikan pada spektrum IR. Nah, kalau dia amina primer, artinya kan ada 2 ikatan NH. Karena N-nya, aminanya itu NH2. Kan NH2 itu primer ya, karena hanya mengikat 1 karbon. Nah, kalau di primer itu berarti ada 2 ikatan NH. Nah, ditandai di spektrum dengan serapan yang bercabang seperti ini. Lihat slide 34. Dia bercabang seperti ini ya. Nah, kalau ada cabangnya seperti ini sudah pasti bukan OH. Ini pasti ikatan NH atau gugus amina. Amina apa? Amina primer. Nah, kalau dia amina sekunder berarti kan ada 1 ikatan NH-nya. Maka hanya 1 juga serapannya di sini, tidak bercabang. Ini spike istilahnya, spike. Spike itu seperti capit kepiting, ya, dia bercabang. Nah, kalau dia NH sekunder, maka dia tidak bercabang. Dia satu saja, tajam, tapi intensitasnya lemah sampai sedang.
dan dia tajam untuk membedakannya dengan OH. Oke, kalau dia tersier, apa artinya tersier? Maka gugus amina itu tidak berikatan dengan hidrogen lagi. Semuanya berikatan, tiga-tiganya itu yang diikat adalah karbon. Karena N dengan karbon ikatannya tidak polar, maka amina tersier itu tidak menunjukkan serapan di wilayah IR. Jadi amina tersier tidak nampak di IR, tidak bisa dideteksi di IR ya, karena tidak polar. Maka yang bisa hanya sekunder dan primar. Nah, jadi untuk membedakan NH dengan OH, ya masih harus bisa ya. Nah, kalau ada ikatan NH di daerah 3.500 sampai 4.000, pastikan juga di wilayah 1000-an itu ada ikatan CN. CN sama dengan OH. Di 1.200 sampai 1.300 ada ikatan tunggal CO. Oke, ada pertanyaan? Silakan bertanya. Oke, ada pertanyaan? You are now unmuted. Kalau tidak ada pertanyaan, ya silakan. Boleh dicat ya. Kalau susah untuk nembus di Syam oke ini, boleh dicat, nanti Bu lihat buka di grup aja Bu pertanyaannya. Nanti saya jawab lewat di sini biar bisa. Oke, siapa yang mau bertanya? Silakan. Ana, You are now unmuted. boleh dicatnya di obrolan publik juga boleh. Adakah di sini pertanyaan? Enggak ada. Di obrolan di mana, Nak? Tidak lihat. Oke, di sini ada ya. Oke. Ini pertanyaan Muhammad Ali. Apakah dengan alat spektroskopi hanya dapat diketahui grafik absorben dalam senyawa berdasarkan gugus fungsi? Ataukah juga dapat dihitung transmitannya? Itu pertanyaannya Ali ya. Nah, Ibu jawab begini. Spektroskopi IR itu ada dua jenis spektrumnya. Ya, seperti di awal, spektrum itu bisa menggambarkan frekuensi dengan transmitan. Juga ada jenis spektrum yang menggambarkan plot antara frekuensi atau bilangan gelombang dan absorban. Nah, kalau dia absorban, maka grafiknya itu kebalikannya. Jadi dia seperti gunung. Ya, runcingnya ke atas. Ya, ke atas dia. Itu absorbannya. Tapi kalau dia transmitan, seperti yang Ibu tunjukkan ini. Nah, seperti yang ditunjukkan ini grafik, ini spektrum transmitan. Transmitannya di atas 100%. Tapi kalau dia sudah diserap, maka dia pasti transmitannya turun, ya. Turun. Semakin kecil transmitan, artinya kan semakin besar absorban. Maka kalau spektrumnya itu adalah frekuensi versus transmitan, maka semakin ke bawah semakin intens, intensitasnya semakin besar atau serapannya semakin besar. Tapi kalau dia absorpsi, dia itu terbalik. Jadi nolnya itu di bawah, kemudian naik seperti gunung seperti ini.
Ya, jadi seperti itu ya, Ali. Jadi boleh 2, tapi umumnya itu yang dipakai dan lebih mudah itu adalah yang transmitan. Ini pertanyaannya juga, ya Rika tidak bisa ya. Ya, oke. Jadi gugus fungsi itu ditandai. Jadi pada spektrum IR yang kita bisa lihat adalah berapa bilangan gelombangnya atau berapa frekuensi serapannya. Nah, serapan yang berbeda menunjukkan jenis ikatan yang berbeda atau gugus fungsi yang berbeda, ya. Kemudian bagaimana bentuknya? Nah, boleh jadi di daerah yang sama serapannya, tapi kita bisa membedakan dari bentuk pitanya. Ya, sama dengan OH dan NH tadi. Kalau OH dan NH sama-sama di daerah 3.500 sampai 4.000. Nah, kalau sama frekuensi serapannya, bagaimana saya bisa membedakannya? Kita bisa lihat dari intensitasnya. Umumnya intensitas OH itu kuat atau tinggi, jadi lebih ke bawah ya. Kemudian bentuknya, kalau OH itu melebar, sedangkan NH itu tajam. Jadi seperti itu dalam melihat spektrum, lihat frekuensi, lihat bentuk pita, dan lihat intensitasnya. Oke. Ada lagi? Banyak yang bermasalah mic-nya ya. Oke, jangan ragu-ragu bertanya ya, sekecil apapun. Ditanyakan kalau ada yang tidak mengerti. Supaya benar-benar bisa membaca spektrum IR. Jadi spektrum IR itu dibaca sangat mudah. Langsung lihat saja di daerah gugus fungsi yang khas ya. Gugus fungsi yang khas. OH, karbonil, NH, hanya itu yang khas itu ya. Karbon-karbon dalam sistem aromatik, ya itu. Di daerah sidik jari tidak perlu dilihat, kecuali kita mau membandingkan 2. Oke, ada pertanyaan dari Nur Anissa. Bagaimana tips membaca spektrum dengan mudah? 1 ya. Bagaimana langkah-langkah dalam membaca spektrum? Oke. Membaca spektrum dengan mudah kalau sudah berpengalaman, jawabannya ya. Jadi semakin sering kita berusaha membaca suatu spektrum, maka semakin mudah kita membaca spektrum-spektrum selanjutnya. Ya, karena seolah-olah menjadi dihafal. Ya, jadi saya tidak perlu menghafal, tapi bacalah sebanyak mungkin spektrum, nanti akan otomatis. Oh, di daerah 3.500 sampai 4.000 ada kemungkinan OH atau NH. Jadi secepat itu, bisa cepat ya. Jadi tipsnya ya banyak-banyak melihat spektrum, kemudian yang diperhatikan di daerah gugus fungsi yang khas saja. Kemudian langkah-langkah dalam membaca spektrum, ya di pertemuan pertama itu sudah ya. Jadi yang pertama sekali adalah perhatikan frekuensi serapannya. Di daerah mana dia? Ya, terutama di daerah gugus fungsi. Daerah gugus fungsi itu 1.500 bahkan 1.200 sampai ke 4.000. Nah, temukan fungsi gugus fungsi yang khas, ya. Perhatikan bentuknya, bentuk serapannya, perhatikan intensitasnya, perhatikan frekuensi serapannya. Karena ini yang berbeda-beda, sehingga kita juga bisa membedakan jenis ikatan satu dengan yang lain. Ingat bahwa hanya ikatan yang polar saja yang bisa teridentifikasi secara signifikan di spektrum. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan lagi, lanjut. Nah, ini ada pertanyaan dari Muhammad Ali Yasin atau Yasin. Mengapa amina tersier tidak terbaca absorpsinya atau tidak terbaca frekuensi serapannya ya dalam gugus amina? Apakah frekuensi serapan selalu berpengaruh terhadap ikatan antara atom N dengan H? Oke, Muhammad Ali ya. Saya sengaja membagi IR itu menjadi 2. Yang pertama, pertemuan pertama kita itu menunjukkan konsep dasar bagaimana membaca. Jadi tidak semua jenis ikatan
bisa terdeteksi pada spektrum IR. Karena kalau dia semua bisa terdeteksi, maka kita akan kebingungan ya. Nah, yang bisa terdeteksi atau yang menunjukkan serapan di IR hanya ikatan yang polar saja. Ingat, yang polar itu artinya ikatan yang terjadi antara dua buah elektron yang memiliki keelektronegativan, perbedaan keelektronegativan yang tinggi. Nah, seperti apa itu? Seperti OH, ya, ikatan OH pada alkohol atau karboksilat. Ikatan antara C dengan O, ikatan rangkap C dengan O atau gugus karbonil. Itu semuanya polar. Maka dia terdeteksi secara signifikan. Ada yang terdeteksi tapi sangat lemah, itu kita abaikan ya. Ini harus terdeteksi secara signifikan, harus polar. Nah, sekarang kita kembali ke pertanyaannya Ali. Kenapa amina tersier tidak bisa terbaca? Nah, lihat di amina tersier itu gugus fungsi ikatan apa yang ada? Kalau dia amina tersier artinya N itu kan bisa mengikat 3 atom lainnya ya. Nah, ketika tersier, ketika nitrogennya atau nitrogennya itu berikatan dengan karbon semuanya. Jadi NR3 ya, NR3. Jadi gugus alkil diikat semua, tidak ada ikatan, tidak ada lagi hidrogennya. Nah, kita ketahui bahwa di dalam amina tersier itu yang ada hanya ikatan karbon dengan nitrogen. Tidak ada nitrogen dengan hidrogen seperti pada amina primer dan sekunder. Nah, ikatan antara karbon dengan nitrogen itu polar atau non polar, Ali? Tidak kedengaran ya? Oke, saya yang ini saja. Nah, ikatan antara karbon dengan nitrogen itu kepolarannya rendah sehingga tidak terdeteksi pada IR. Nah, di tersier itu kan tidak ada NH, hanya C dengan N semua, maka amina tersier tidak terdeteksi karena tidak ada ikatan yang polar di sana. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan begini, ada suatu sampel senyawa amina, kemudian senyawa amina ini diidentifikasi dengan IR, ternyata tidak menunjukkan serapan di daerah 3.500 sampai 4.000. Apa kesimpulannya, Ali? Pasti kesimpulannya bahwa amina itu pasti bukan amina primer dan pasti bukan amina sekunder, ya. Pasti amina tersier. Karena kalau dia amina primer atau sekunder, pasti ada serapan di daerah 3.500 sampai 4.000. Ya, oke. Ada lagi pertanyaan? Ya, silakan bertanya apapun itu terkait topiknya. Terkait bagaimana memanfaatkan IR ya. Nah, jadi kalau nanti ada mahasiswa yang tertarik untuk meneliti penelitian yang melibatkan pemanfaatan spektroskopi UV dan IR, saya yakin kalau Anda belajar dengan baik, ya sudah bisa menggunakan, bisa memanfaatkan IR, bisa menerangkan dengan jelas. Ya yang pakai seperti ini itu ya yang kalau dia isolasi, ya. Jadi dia isolasi. Apa tugas? Ada tugas ya? Pernah ada tugas ya? Ya, oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa cukup untuk hari ini ya. Ini sudah tidak ada pertanyaan? Sudah habis? Oke. Ya, yang mic-nya kurang bagus, apa artinya tidak bisa bertanya langsung atau kurang bisa mendengarkan Ibu. Nah, slide yang Ibu bagikan itu, PPT yang Ibu bagikan itu bisa menjadi bahan belajar ya. Nah, kalau misalnya dari cermati itu dalam mempelajari PPT yang Ibu bagikan, ada hal yang kurang dimengerti atau ada soal-soalnya yang agak ini ya, menimbulkan pertanyaan,
kita bisa diskusikan di WA group. Ya. Oke, saya rasa cukup untuk hari ini. Saya tutup dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. You are now unmuted. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu, selamat siang. You are now muted.